2 tahun yang lalu COVID mulai berada, kawan-kawan di Nagari tidak menganggarkan lagi. Banyak yang tidak menganggarkan lagi. Sampai sekarang tidak tahu. Jadi memang sulit juga. Sekarang Nagari itu bergerak untuk membuat sekretariat saja di Nagari susah. Untuk sekretariat saja susah. Jadi untuk itu mungkin perlu apa yang disampaikan itu kembali lagi kita bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat agar bisa dianggarkan lagi. Nah, kalau dulu kenapa anggaran itu tidak diadakan lagi? Karena dia tidak tahu apa penggunaannya. Ketika kita di sana kita uraikan, ya katanya kita pergi, dia tidak diajukan lagi. Pernah ditanyakan ke kecamatan, Bu, Pak, mungkin Bu Kesmas atau ke kantor camat, buat apa dana 2.500.000 ini? Balisnya karate, balisnya buku. Itu kan karena rohnya tidak tahu orang kecamatan itu, tidak paham apa yang Pojana Nagari Sehat itu. Itu jawabannya. Belikan saja buku. Buat apa buku 2.500.000? Nah, namanya forum. Forum itu kan majelis untuk pertemuan-pertemuan banyak harus daripada mungkin yang lain-lain. Maka lebih banyak kadang-kadang kawan di Nagari itu untuk membuat poster, untuk membuat segala macam, pada pertemuan tidak ada, rapat-rapat itu tidak ada. Itu perlu kita kembali bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan. Terus pembagian tugas sudah, juga termasuk pembagian tugas kita ke lapangan. Pembagian tugas kita ke lapangan agar kita bisa fokus di beberapa Nagari, beberapa kecamatan kita bagi. Saya misalnya untuk Gadang, misalnya pakai itu sumbu, sehingga bisa fokus di situ. Sekretariatnya bisa ada, lokusnya bisa dilihat. Jadi perlu itu kita tata agar memang lebih fokus nanti ketika kita mengikuti verifikasi forum kota sehat Indonesia. Yang berikutnya apa yang disampaikan Pak buku tatanan ini, buku pedoman ini hilang. nggak ada. Coba ditanya ke provinsi, ini orang provinsi ada. Saya perbaya aja pergi per orang. Belum pernah lihat? Ya dari mana? Di mana orang tahu? Artinya Al-Quran dan hadisnya di situ. Kalian bisa beribadah. Hanya melihat ini. Nah, ini titi sholat aja. Pasti dari seluruh subsektor kinerja pembangunan. Saya ketemu Pak Gubernur beberapa minggu lalu, ketemu di pesawat. Pas saya bertandingan itu, katanya kita mau pakai program kota sehat itu yang lomba-lomba itu ya. Jadi mindsetnya berlomba. Jadi kalau lomba itu kan kesannya kesan administratif saja. Jadi sementara program kota sehat itu buku dasarnya tetap sama, indikator yang berubah-ubah. Karena memang indikator ini dari dulu kita protes tidak boleh sama antara kota dengan kabupaten. Kemudian indikator yang bisa kayak tadi tinggi paru menurun itu ya, itu kan debatable lah. Nah, makanya rank tidak 100%, ranknya hanya 91% indikator. Tapi yang penting adalah pemahaman, khusus di provinsi. Dari dulu kita minta ada kan rakor kabupaten kota sehat, langsung dipimpin gubernur, langsung dengan sebenarnya juga pasti kita provinsi, langsung ada Pak Bupati Wali Kota. Kalau tidak, kalau di dinas itu kabupaten sehat ini dipikul oleh kasih PR dia di dalam udah banyak, lalu ke sini kawan-kawan surat ke kasih ke saya pula suratnya. Problem kita, ini problem kulturis. Nah, maka kemudian ini menjadi apa? Ladang jihad yang luar biasa. Kita hanya lancuran kan kadang-kadang nggak bantu. Tapi ini persoalan Sumatera Barat sama. Nah, Padang Panjang ya begitu, relatif dia lebih siap dan lebih karena persoalan bagus. Padli itu bagus, Padli itu kawan saya bagus betul. Artinya karena dia anak muda, dia KMPI, dia diajak diskusi enak. Karena ada kepala daerah nggak punya diskusi, dia maunya pemerintah aja. Yang penting gua maunya gini. Kalau di Indonesia nggak bisa begitu. Nah banyak juga kepala daerah yang lupa bahwa
kabupaten kota sehat dia kan ada dua konteks verifikasi dan konteks pencapaian misi daerah. Itu yang singkat Pak. Termasuk ke Pak Gubernur. Sudah minta ke Pak Ari waktu itu. Pak Ari buatkan ininya. Waktu saya bilang sudah lapor Pak Fajar, sudah Pak ke Pak Ari. Pak Ari baru tadi saya pindahin. Iya, pindah. Waktu itu saya pindahin tadi. Saya baru praktik di desa siap. Di dinas sosial. Sudah. Akhirnya Pak Ari telepon. Ada sampai reply sudah. Tapi ini belum ada diskusi. Karena dengan Padang Panjang sudah saya diskusikan segera ketemu. Karena tanpa itu kabupaten kota ini dia hanya menganggap ini hanya ajang lomba saja. Kalau ajang lomba mindsetnya dibikin-bikin, gitu. Misalnya gini, kabupaten kota yang tidak punya tempat pengolahan sampah, dia bisa buat MOU dengan orang yang punya pengolahan sampah. Kalau itu yang menyampaikan gubernur, enak. Kita kan sudah buat itu kemarin dengan Solo, dengan mana kan gitu. Solonya mau, gitu ya. Tapi ada beberapa kendala yang tidak jadi. Nah ini yang harus diskusi secara masif di provinsi. Kita di Sijunjung ya terus diskusi seperti ini kan. Nah makanya kemudian nanti tentu kehadiran kawan-kawan misalnya Pak Sabtarius dengan medianya yang paling penting adalah menyampaikan capaian-capaian kinerja ini. Indikator ini kan janji kepala daerah ke masyarakatnya bahwa saya akan membuat lingkungan baik, saya akan buat hutan begini, saya buat pariwisata begini. Itu harus sering diekspos. Ini ekspos yang baik tentang stunting. Stunting ini sekarang jadi diskusi di atas. Diskusi terus Pak Sekda gimana stunting itu. Dan ini positif. Meskipun berita kemarin itu agak keras, agak mencengangkan. karena di situ dua aktornya, kepala BPD satu, ketua forum satu, yang dibicarakan stunting. Akhirnya mereka fokus, stunting. Nah, akhirnya kemudian kita mengaku bahwa pemerintah dibegitukan. Baru terkejut dia, Otek kan ya otek. Nah itu, jadi itu Ibu. Jadi itu saya kira itu yang kami sedang begini, sedang menikmati hari puasa, pagi dunia ngasih lama kita duduk. Kami mendiskusikan ini nanti rakor nanti kita undang provinsi ya, ini suruh provinsi dan sumber bicara dia. Sama nggak mindsetnya dengan kabupaten kota sehat? Saya takutnya nggak sama. Nanti rakor perhatian di hotel itu kan Iya. Dulu kan yang Heru itu kan Dokter Ellen, Dokter Iren. Iren. Saya masih sering kata-kata tuh. Iren. Saya sering di Jogja ketemu juga. Nah gitu. Itu Heru itu dia. Karena waktu saya dengan sumber di lima kota, ini dengan sumber dua komisi. Jadi ketemu terus. Nah ini kan yang jarang sekarang. Sehingga kemudian mindset kita agak melemah. Nah, saya kira itu ibu. Saya nggak tahu ibu dari mana, dalam rangka apa kan tahu tentu. Tapi karena saya tahu ini orang-orang lingkungan, maka kan nyambung aja kan. Nah, silakan ibu berdua menyampaikan apa yang sudah tujuan, kemudian memperkenalkan diri. Kawan-kawan saya mungkin sering melihat tapi tidak tahu namanya. Saya sering lihat itu juga, saya lupa namanya. Ketua. Silakan Ibu. Era, Pak. Bergantian saja. Iya, saya pernah juga. Ada namanya. Waktu waktu kita aplikasi tadi. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat, Bapak Sekretaris, kemudian Bapak Ibu Ketua Koordinator yang ada di struktur organisasi Kabupaten Kota Sehat, selanjutnya Bapak Ibu tim pembina Kabupaten Kota Sehat. Saya yakin seharusnya kalau tim pembina ini tidak hanya dinas kesehatan sebenarnya yang hadir. Siapa tim pembinanya lagi Bu Awir? Mana OPD yang lain gitu ya. Nah, ya baik. Kemudian puji syukur kepada Allah SWT karena kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk membahas ya Pak, rapat ya Pak ya, Ini rapat internal Kabupaten Forum Rapat internal pengurus. Rapat internal pengurus. Baik Bapak Ibu, tidak banyak mungkin yang saya sampaikan karena memang di tahun ini adalah tahun persiapan kita menuju Kabupaten Kota Sehat di tahun 2023.
Nah, memang banyak PR-PR yang tertinggal yang harus kita kerjakan. Kami pun di provinsi kemarin semangat 45 karena ada Pak Yuda. Pak Ida. Kemudian Pak Yuda pun sudah pindah, berganti lagi dengan kabit yang baru. Nah, berganti dengan yang baru sampai saat sekarang ini kita masih belum bisa untuk berkoordinasi lintas OPD di provinsi. Memang banyak harapan yang akan kita lakukan di provinsi terkait dengan kabupaten kota sehat. Karena kita tidak mau di kabupaten orang sudah sibuk untuk persiapan KKS yang kita di provinsi masih belum. Tetapi kami sudah membuat jadwal. Kemungkinan dalam bulan Mei kita sudah melakukan rapat koordinasi lintas OPD di provinsi terkait dengan kabupaten kota sehat, dan kita juga sudah merencanakan pertemuan dengan tim pembina dan forum kabupaten kota sehat yang nanti rencananya akan dilaksanakan di provinsi. Dan kami juga kebetulan kepala dinas kesehatan kami juga sudah baru bertukar Pak, dari Pak Ari ke Dr. Dira. Nah, perkenalkan nama saya adalah Devira Nurdin, Pak, adalah tenaga pendamping SDBM daerah untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk sekarang memang KKS dilimpahkan ke seksi Kesling Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Nah, tetapi Vera tetap berpesan kepada Bapak Ibu tim pembina, karena sudah sekian lama kita melakukan pembinaan atau melakukan pendampingan terhadap kabupaten kota sehat. Untuk indikator atau tatanan itu tidak terlalu banyak yang berubah, ya, tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Nah, kelemahan kita memang kemarin itu kebanyakan di dokumen, karena kemarin Vera melakukan verifikasi dokumen di provinsi, itu banyak sekali yang harus dirubah-rubah lagi. Kemudian seringnya Bapak Ibu tim pembina melakukan lembur-lembur untuk persiapan dokumen ini, padahal dokumen itu bisa kita cicil dari sekarang. Nah, harapan kami sekali lagi sampaikan, mungkin ini tidak bosan-bosannya kami sampaikan, dokumen itu bisa kita cicil mulai dari sekarang. Kita tahu tidak semua OPD yang bisa terlibat, apakah tidak terlibat atau tidak mau terlibat kita tidak tahu. Tetapi saya yakin dengan adanya Bapak Ibu forum di sini, setelah kita lakukan pembinaan, apakah itu sampai ke nagari ataupun ke OPD terkait, harapannya adalah ketika Bapak Ibu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari forum, mungkin itu bisa langsung kita sampaikan kepada kepala daerah, mumpung waktunya masih jauh. Kalau sekiranya kita mengumpulkan bahan itu di 2023, kapan lagi kita akan melapor ke Bupati? Nah, ketika kita sudah mengumpulkan bahan, kita cicil dari sekarang, harapan kami Bapak Ibu sudah punya jadwal. Misalnya tatanan ini terkumpul dokumennya sampai bulan berapa. Jadi sekarang jadwalnya itu sudah jadwal per bulan. Nah, ketika dari segi OPD kita terhalangnya di mana, segera dikoordinasikan dengan Pak Bupati, karena saya yakin forum Kabupaten Kota Sehat Sinjongko kalau diajarnya kini barek maja tanpa barik, ya, tetapi kami bisa mengingatkan kembali bagaimana proses dokumentasi dokumen kita bisa terkumpul, karena kemarin itu persoalannya adalah silakan Pak. Silakan Pak. Pak Gus. Monggo jika Pak Gus. Itu ada dari dalam sekali ngobrol di Pak. Pak Gus santai Pak. Bisa lah jadi dokumen Pak. Dekat Pak. Iya, Rami. Silakan dari Ibu. Ya. Nah, Persnya baru tahu nggak Pak Jarsi itu? Nah, jadi jika perlu
kalau memang ada dokumen dari Nagari, ya kita mainnya langsung ke Nagari. Kita mulai melakukan verifikasi dari tingkat Nagari. Nah, di situ fungsi Bapak Ibu Forum Kabupaten Kota Sehat. Kita lakukan verifikasi, minta Nagari itu mengumpulkan berkas-berkas apa-apa sih yang sudah dilakukan, inovasi-inovasi apa sih yang sudah dilakukan sehingga bisa mencapai Kabupaten Kota Sehat. Nah, itu yang nantinya akan kita evaluasi secara bersama-sama forum. Nah, ketika kita sudah punya data, kemudian kita mandeknya di mana, analisa kita seperti apa, itu yang akan dilaporkan ke Pak Bupati selaku pengambil kebijakan, ataupun karena kalau forum ini dia sifatnya itu lintas, tidak harus tidak harus menunggu dan menunggu. Nah, ketika kita punya kendala, di situ enaknya forum bisa langsung koordinasi ke Pak Bupati. Ini loh yang kami alami, Pak. Untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten Kota Sehat, kita tidak hanya mendapatkan penghargaan, tetapi ada proses di sana yang harus kita lalui. Nah, kita sering terkendala, sering banyak masalahnya. Seminggu dokumen diminta, seminggu baru minta ke seluruh OPD. Terjadilah lembur di kantor Forum Kabupaten Kota Sehat. Ketika Bapak Ibu Forum sudah menyicil ini dari tahun sekarang, misalnya seperti tatanan pemukiman, apa sih yang dibutuhkan di tatanan itu? Print sekarang indikator-indikator itu, buka, kita bahas sama-sama, kumpulkan semua OPD, print seluruh tatanan. Kira-kira masalahnya di mana? Apa sih yang belum? Kebanyakan dokumen yang kami verifikasi kemarin itu dokumen yang lama-lama, tidak ada yang terbaru. Nah itu, jadi kelemahannya di sana gitu loh. Tidak, ini bukan untuk Sijunjung ya, untuk seluruh kabupaten yang kita verifikasi kemarin gitu loh. Nah, ketika dokumennya itu terbaru, update, jadi 2023 nanti kita tinggal update, tinggal ngambil yang terbaru. Jadi sekretariat di sini, sekretarisnya siapa gitu kan, dia tinggal update. Ternyata di 2023 di pariwisata ada tatanan pariwisata sehat, ada perbuk terbaru. Ya sudah, tinggal masukkan lagi yang perbuk terbaru itu ke tatanan. Nah, ketika dokumen ini rapi, kemudian sudah oke, kemudian kita sudah berproses, terkadang foto-fotonya saya lihat kemarin itu masih foto lama, Pak. Masih ada spanduk tahun lama 2017. Kalau 2018 2019 masih oke ya, atau 2019 lah masih. Tetapi ini masih ada yang 2015 gitu. Berarti itu tidak terupdate gitu. Nah, mulailah misalnya sekarang ada rapat kan. Nah, ini kan sudah masuk nih kegiatan sekretariat, kegiatan forum. Nah, ini juga menjadi nilai plus di dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat. Nah, jadi jangan terburu-buru kita di dalam pengumpulan dokumen. Nah, harapannya adalah ini adalah berproses. Nah, yang sampaikan Pak Wajar, kalau dapat pokok cik dirjen, karena semuanya masuk ke sini kan gitu. Memang iya gitu. Tetapi terkadang di pusat pun, karena sekarang kita Pak yang kami aja Kesling pindah ke P2P di pusat. Alah, hilang loh beberapa proses untuk pindah-memindah gitu. Jadi kalau kita berbicara untuk urusan apakah itu birokrasinya atau seperti kalau saya lebih tidak, kita mengarah tidak ke sana, tetapi bagaimana forum bisa menunjukkan terjadi proses di sana dalam tahun ini gitu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan tidak hanya piagam yang kita terima, tetapi memang ada proses pembelajaran di sana, memang ada inovasi yang diangkat di setiap nagari yang perlu Bapak Ibu verifikasi. Bapak Ibu kan kami memverifikasi di provinsi. Tugas Bapak Ibu KKS di sini adalah memverifikasi apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari nagari. Itu yang perlu kita buat berkalanya, sehingga di 2023 kita tidak perlu lembur-lembur lagi di kantor ini. Tinggal kapan diminta oleh
provinsi ya sudah kirim saja karena itu sudah terupdate. Itu mungkin harapan kami yang sering tertinggal di saat Kabupaten Kota Sehat ini prosesnya di kabupaten kota gitu. Jadi pesan saya sekali lagi adalah kalau memang sudah ada kita forum kabupaten kota sehat di tingkat kecamatan, kumpulkanlah itu, kemudian verifikasi secara bersama-sama apa yang perlu kita kembangkan apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita tambahkan, dokumen apa yang masih kurang. Nah, di situ fungsinya pembinaan ini gitu. Nah, dan sekali lagi tidak hanya dinas kesehatan yang ada ketika rapat-rapat internal ini ya Bu. Sebenarnya ini leading sektornya